Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hari ini hari Sabtu. Yes. Biasanya kita kalau hari Sabtu Sekolah minggu, Cek. sekolah minggu. Ayo adik-adik, kita mau sekolah minggu. Semangat. Sebelumnya kita doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Cece doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sekolah minggu, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati supaya kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap katakan amin. Yuk, ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi ya. Semuanya tangannya dong, tepuk tangan yuk. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong, Cek. Masih semangat kan? Masih dong, harus semangat itu, Cek. Cece mau ajarin adik-adik nyanyi tentang hari. Hari ada berapa kok? Ada 7, Cek. Ada 7. Nah, kita nyanyi ya. Yuk, adik-adik yuk kita bangkit berdiri yuk. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis,
Nah, adik-adik, kita udah semangat memuji Tuhan tadi bareng Cek Fani ya. Ya. Setiap hari kita selalu ingat bahwa kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus Raja, kita terus milik Tuhan, Amin. dan Tuhan Yesus yang termanis. Amin. Amin. Nah, sekarang pokok mau ajak adik-adik semua, yuk kita boleh duduk kembali, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau fokus, mau nyanyikan lagu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita akan angkat sebuah lagu ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, dengan kuasa. Mari angkat pujian ini dari awal kembali. Lingkupiku. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Tuhan, naungi kami ya Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita angkat pujian ini dari awal ya adik-adik. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa di setiap hidup kami ya Tuhan, biar kami tetap bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang termanis, Kau yang termulia Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, biar kami mau buka hati kami Tuhan, buat dengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Anak kecil menyelamatkan Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 23. Suatu hari, Pak Paulus pergi ke kota Yerusalem.
Pak Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Tiba-tiba datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Orang Yahudi gagal untuk menangkap Pak Paulus karena sudah bawa di markas tentara Roma. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat, yaitu ingin menangkap Pak Paulus sendiri. Tetapi ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang Yahudi. Anak kecil itu lalu berlari pergi ke markas tentara Roma. Anak kecil adalah keponakan Pak Paulus. Anak kecil itu tidak ingin pamannya celaka. Lalu anak kecil itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi. Kemudian kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera dipindah ke kota Kaisarea. Akhirnya, pada malam hari para prajurit itu melindungi dan membawa Pak Paulus pergi. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi menunggu dan gagal lagi untuk menangkap Pak Paulus. Ayat hafalan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan pasal 31 ayat 6. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Terima kasih karena kalian masih setia menonton ibadah sekolah minggu. Semoga apa yang adik-adik lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa ya untuk terus berdoa dan baca Alkitab. Cece percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian semua. Sehingga apapun yang kalian lakukan, kalian wajib untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Adik-adik, Cece minggu ini mau bercerita tentang keberanian. Hal apa saja sih yang membutuhkan keberanian? Cece mungkin
perlu keberanian untuk mencoba makan makanan yang baru. Kalian mungkin perlu keberanian untuk belajar naik sepeda. Kalian mungkin perlu membutuhkan keberanian untuk menyapa seorang yang baru kalian kenal. Atau kalian mungkin butuh keberanian pada saat kalian dipanggil untuk maju ke depan kelas dan misalnya membacakan cerita atau mengerjakan soal di papan tulis. Hal-hal itu membutuhkan keberanian. Ada juga keberanian untuk melakukan suatu pekerjaan. Adik-adik tahu nggak sih keberanian itu apa? Keberanian adalah hal kekuatan untuk bertahan pada saat kita menghadapi suatu bahaya atau ketakutan. Pekerjaan-pekerjaan juga banyak yang membutuhkan keberanian. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19 saat ini, dokter-dokter memerlukan keberanian untuk menghadapi pasien-pasien mereka yang sedang sakit. Karena penyakit-penyakit tersebut bisa juga menular kepada mereka dan menyebabkan mereka mendapatkan virus COVID-19 juga. Menjadi seorang pemadam kebakaran juga memerlukan keberanian. Karena pada saat mereka melakukan pekerjaan mereka menghadapi api yang sangat besar dan mereka berusaha untuk memadamkan api tersebut. Kadang-kadang kita juga membutuhkan keberanian untuk menyeberang jalan. Adik-adik, pada satu waktu kita semua pasti akan menghadapi sesuatu atau hal-hal yang membutuhkan keberanian. Sekarang Cece mau tanya, kalian takut pada apa aja? Ada yang bilang takut sama gelap. Ada yang bilang takut kalau ditinggal sendirian. Ada juga yang takut tersesat. Wah, ada juga yang takut kalau disuruh maju ke depan kelas. Cece juga pernah mengalami apa yang adik-adik alami. Sekarang Cece mau tanya lagi. Adik-adik kalian percaya apa aja sih? Apakah kalian percaya kalau misalnya kita minum air dingin, air es pada cuaca yang panas terik, kita minum air es, itu akan sangat melegakan tenggorokan kita? Atau kita percaya kalau misalnya kita habis lari-lari, keringetan, terus paling enak kalau kita berdiri di depan kipas angin. Tapi hal-hal yang kita percayai tersebut kadang-kadang bisa membuat kita kecewa. Setelah kita minum air es pada hari panas yang terik, bisa jadi kerongkongan kita jadi sakit. Atau pada saat badan kita penuh keringat, kita berdiri di depan kipas angin, mungkin pada saat itu kita merasa senang karena badan kita menjadi dingin. Tapi bisa juga kita sakit karena berdiri di depan kipas angin tersebut. Ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Apakah adik-adik tahu siapa? Pinter. Yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menolong kita pada saat kita membutuhkan. Sama seperti cerita yang tadi, bahwa ada seorang anak yang membutuhkan keberanian. Keberanian untuk memberitahukan kepada pamannya atau memberitahukan kepada kepala pengawal untuk menceritakan apa yang sudah anak itu dengarkan. Seperti yang adik-adik tonton tadi, Paulus dengan berani bersaksi di kota Yerusalem. Kesaksian Paulus dalam memberitakan firman Tuhan menyebabkan orang-orang Yahudi menjadi marah. Sehingga mereka menimbulkan keributan besar di depan tempat umum tersebut. Akibatnya
pasukan Romawi membawa Paulus dan memasukkannya ke dalam penjara untuk mengamankan Paulus supaya Paulus tidak dibunuh atau dicelakai oleh orang-orang Yahudi tersebut. Tapi orang-orang Yahudi tidak merasa puas, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Paulus. Pada saat mereka merencanakan pembunuhan Paulus, keponakan Paulus mendengar apa yang mereka rencanakan. Kalau kalian dalam posisi keponakan Paulus, bagaimana perasaan kalian? Kalau Cece, tentu saja Cece merasa takut. Karena kalau orang yang sedang merencanakan pembunuhan tersebut tahu bahwa Cece ikut mendengarkan rencana mereka, bisa jadi mereka juga ikut mau membunuh Cece. Cece percaya itu juga yang dirasakan oleh keponakan Paulus. Tapi Tuhan memberikan keberanian kepada keponakan Paulus untuk melakukan hal yang benar. Tuhan memberanikan keponakan Paulus untuk menghadap kepala pasukan Romawi dan menceritakan apa yang sudah dia dengar dari persekongkolan orang-orang Yahudi yang mau membunuh Paulus. Karena keberanian keponakan Paulus tersebut, Paulus dipindahkan ke Kaisarea, sehingga Paulus aman dan tidak terjadi pembunuhan. Adik-adik, Tuhan memberikan keberanian kepada keponakan Paulus. Tuhan juga akan memberikan keberanian kepada kalian. Keberanian untuk melakukan hal yang benar. Cerita Cece tadi ada di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22, ayat yang ke-30, dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 35. Kalian bisa baca ulang kisah tersebut. Ayat hafalan kita hari ini Cece ambil dari Ulangan 31 ayat 6. Bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan memberikan kita keberanian, tapi bukan keberanian untuk melakukan hal-hal yang bodoh atau yang berbahaya. Contohnya, kita sudah tahu bahwa melompat dari tempat yang tinggi itu bisa mencelakai kita. Perlu keberanian untuk melompat dari tempat yang tinggi. Tapi, kalau kita melompat dari tempat yang tinggi, kita bisa jatuh atau kaki kita bisa sakit. Hal seperti itu tidak memerlukan keberanian karena itu adalah suatu hal yang bodoh. Atau kalau ada anjing yang sedang kelihatan marah, terus kita dekati dan kita elus, itu bukan memerlukan keberanian. Karena bisa saja pada saat kita mendekati anjing tersebut, anjing itu bisa menggigit kita. Atau ada juga teman-teman kita yang menantang kita. Kalau kita tidak berani melakukan hal yang mereka bilang, mereka akan bilang kalau, ih kamu cemen, kamu penakut. Adik-adik, jangan sampai kalian tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak apa-apa menjadi tidak berani untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kalian. Karena Tuhan selain memberikan keberanian kepada kita, Tuhan juga memberikan kebijaksanaan bagi kita untuk menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tuhan akan memberikan kita keberanian untuk melakukan hal yang benar. Kalau kita melakukan hal yang benar, maka Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini, dan biarlah kita boleh terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani dalam melakukan hal-hal yang benar. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan selalu ada bagi kami pada saat kami memerlukan keberanian. Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberkati kami dan memberikan kami keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar.
Berikan kami kebijaksanaan untuk kami boleh berani untuk hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali minggu depan.